Ya, puji nama Tuhan, saudara kasih oleh Tuhan. Hari ini kita ada dalam ibadah doa dan puasa. Ya, kita bersyukur kita ada sampai dengan hari ini juga karena kemurahan Tuhan. Ya, saya suka dengan satu ungkapan yang mengatakan doa itu menghubungkan koneksi kita dengan Tuhan. Dan puasa itu memutuskan koneksi kita dengan dunia. Kenapa? Karena di puasa itulah banyak hal yang harus kita bayar. Orang yang puasa bayar harga. Orang yang puasa justru Tuhan bawa kepada satu keadaan di mana koneksinya dengan dunia semakin lama semakin jauh. Doa dan puasa merupakan satu sarana pertumbuhan rohani seorang anak Tuhan. Ya. Dan kalau berbicara tentang pertumbuhan rohani, tidak seorang pun dari kita yang tahu-tahu bertumbuh menjadi seperti yang Tuhan mau. Tahu-tahu bertumbuh menjadi seperti yang Tuhan mau. Tahu-tahu sudah dewasa rohani, tidak ada, saudara. Semua pertumbuhan butuh proses dan waktu. Ya. Jadi doa dan puasa merupakan bagian penting yang berperan dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita. Doa dan puasa membuat koneksi kita dengan Tuhan yang tadinya jauh jadi semakin dekat. Sebaliknya, koneksi kita dengan dunia yang tadinya dekat menjadi semakin jauh. Jadi ketika kita melangkah lebih jauh, semakin terhubung dengan Tuhan, semakin mendekat dengan Tuhan, dunia semakin bye-bye, selamat tinggal dunia. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang semakin dekat dengan dunia, dengan Tuhan semakin jauh. Demas ketika dia terpikat dengan kekayaan, dia mulai dekat dengan kenikmatan dunia, dia mulai dekat dengan dunia, maka akhirnya dia tinggalkan pelayanan. Tadinya dia sudah mulai tinggalkan Tuhan dan akhirnya dia tinggalkan pelayanan dan lebih cenderung hidup untuk mengejar harta kenikmatan dunia. Orang Kristen bukan berarti tidak boleh bekerja banting tulang mencari nafkah, hendak. Tetapi ini kita sedang berbicara tentang hati. Ya. Firman Allah berkata, di mana hatimu berada, di situ hartamu. Sebaliknya, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Kalau Tuhan harta kita, di situ hati kita. Kalau dunia harta kita, di situ hati kita. Kita boleh bekerja. Karena Allah pun menjanjikan bahwa orang yang tidak bekerja jangan dia makan. Firman Allah ada berkata seperti itu. Tuhan juga menjanjikan berkat bagi orang yang bekerja. Kita tidak selalu harus makan firman Allah untuk kebutuhan jasmani. Karena ini kebutuhan rohani. Kita butuh nasi, kita butuh beras, kita butuh minum. Anak-anak butuh sekolah, tidak harus dibayar pakai Alkitab. Bayar pakai uang. Jadi artinya kita juga memiliki kebutuhan-kebutuhan jasmani di mana kita harus bekerja, berjerih lelah dan Tuhan akan memberkati jerih lelah kita. Ya. Tetapi kita kembali kepada satu hati. Satu keputusan hati ini begitu pentingnya. Makanya tadi kita angkat pujian, mengikut Yesus itulah kesukaan. Itu keputusan yang menyukakan hati kita. Mengikut Yesus. Semakin membangun koneksi dekat dengan Tuhan. Dan itulah satu hubungan yang Tuhan ingin kita bangun hari demi hari semakin dekat. Makanya Paulus berkata, manusia batiniah ini tambah merosot. Tua ompong peot. Kekuatan semakin melemah. Kaki naik trap tangga semakin gemeretukan lututnya. Tetapi Paulus katakan, manusia batiniah kami, rohaniah kami dibaharui dari hari ke hari. Fisik kekurangan bukan segala-galanya. Memang dengan adanya fisik yang lemah, kekurangan membuat aktivitas kita terbatas.
tetapi tidak akan pernah membatasi aktivitas kita berurusan dengan Tuhan. Katakan amin. Dan tidak akan membatasi untuk Tuhan juga berkarya dalam hidup kita walaupun kita sedang dalam keadaan terbatas. Karena apa? Tuhan berkata, justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Tuhan tidak butuh orang-orang kuat untuk berdiri atas nama Dia. Tuhan tidak butuh orang-orang yang merasa diri benar untuk menjadi pemberita firman-Nya. Tuhan hanya butuh hati yang mau dibentuk. Tuhan butuh orang yang berkata, saya tidak bisa buat apa-apa Tuhan. Tetapi kalau Engkau bekerja dalam hidup saya siap Tuhan bergerak seperti yang Tuhan mau. Amin saudara. Ketika kita membuka hati untuk Tuhan, maka Tuhan juga akan berkarya luar biasa dalam hidup kita. Semakin kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka semakin banyak karya Tuhan terwujud dalam hidup kita. Semakin kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka semakin banyak janji-janji firman Allah dinyatakan dan dibuktikan dalam kehidupan kita. Henok tercatat di Alkitab memiliki hubungan yang kuat dengan Allahnya. Kita bisa seperti Henok, berjalan bersama Tuhan di sepanjang umur hidup kita. Henok dalam perjalanan kehidupannya, dia tidak tahu lagi bumi dan surga perbedaannya seperti apa. Dia tidak tahu lagi, walaupun dia masih tinggal di bumi. Artinya begini saudara, fellowship-nya dengan Tuhan seperti pujian pertama kita tadi. Bagaimana kerinduan dari penyair, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kekuatan hadirat Tuhan segala-galanya. Kekuatan hadirat Tuhan segala-galanya. Henok alami itu hari demi hari dalam perjalanan kehidupannya. Kekuatan hadirat Tuhan menyertai hidupnya. Makanya dia sulit membedakan ini di bumi atau di surga. Kenapa? Dia setiap hari merasakan suasana surga dalam hidupnya. Setiap hari dia rasakan kekuatan hadirat Allah yang membuat dia selalu bergairah untuk Tuhan. Apakah Henok tidak punya masalah? Mazmur 34 ayat 20 kita baca ayat ini. Yuk, 2, 3. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara, apakah Henok tidak punya masalah? Punya banyak masalah. Apakah Henok tidak mengalami badai? Pasti selama sekian ratus tahun dia mengalami badai. Tetapi koneksinya dengan Tuhan, kedekatannya dengan Tuhan, itu membuat masalah bukan lagi menjadi masalah buat dia. Badai tidak lagi menjadi badai dalam hidupnya. Kenapa? Karena kekuatan hadirat Allah, keintiman persekutuannya dengan Allah, doa dan puasa yang dia bangun dari waktu ke waktu membuat dia menjadi pribadi yang kuat, membuat dia tahu Allah tidak diam, membuat dia tahu Allah selalu memberi jalan keluar. Kemalangan orang benar banyak, iya, tetapi Tuhan punya banyak cara untuk selalu membuka jalan, membuka pintu yang tertutup, melakukan mujizat, melepaskan segala belenggu, dan memperlihatkan betapa dahsyatnya Allah yang dia punya. Seperti itu hidup kita. Kita punya Allah yang disembah oleh Henok. Tuhan mampu membawa kita berjalan hari demi hari seperti Henok. Sehingga akhirnya hidup kita bisa melihat bahwa seperti melekatnya hati kita dengan Tuhan. Tuhan berkata, Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Tuhan akan campur tangan dan bekerja. Kita baca 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Ini orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan padanya keselamatan daripada Tuhan. Amin saudara. Orang yang melekat kepada Tuhan
Tidak akan pernah khawatir dan takut. Kenapa? Allah yang akan selalu menjadi pembela. Tuhan begitu rindu anak-anaknya semakin dekat dengan Dia. Ya, karena kalau anak-anaknya semakin dekat dengan Dia, berarti mereka semakin jauh dengan dunia. Tidak pernah ada istilah 50-50. Dekat Allah ya, dekat dunia ya, tidak ada. Ya, makanya kan Musa sampai berkata, aku memperhadapkan kepadamu kehidupan, kematian, berkat atau kutuk, sebuah pilihan. Mau pilih mana? Ya. Tidak bisa nikmati berkat iya, nikmati kutuk iya, hidup kudus iya, hidup berdosa iya, tidak ada. Ya. Sebuah pilihan yang membutuhkan keputusan untuk bayar harga. Disitulah yang kadang-kadang Tuhan bawa kita untuk doa dan puasa. Kadang-kadang saudara, Tuhan sepertinya tanda kutip memaksa kita untuk doa dan puasa. Benar enggak saudara? Kita ambil Yunus. Yunus ini seorang nabi yang saya bilang nabi yang hebat. Kenapa? Dia mendengar suara Tuhan itu tidak apa kata orang. Dia bisa mendengar audible. Tuhan bicara kepada dia dengar suara Tuhan, Tuhan berbicara seperti apa. Yunus, pergi ke Niniwe. Itu sebuah perintah yang Yunus dengar. Allah berbicara, Allah berfirman, memberi perintah kepada dia. Ini hebat, saudara. Ya, tetapi lihat, ketika dia tidak taat, dia justru ke sebuah pelabuhan yang bernama Yafo dan dia pergi ke Tarsis. Maka di ayat 3 Yunus 1 dikatakan di ayat 3, dia justru saat itu jauh dari hadapan Tuhan. Ketika seseorang tidak taat, dia sedang berjalan jauh dari hadapan Tuhan dan semakin dekat dengan dunia. Kalau orang semakin dekat dengan dunia, iblis punya banyak cara untuk menghancurkan hidupnya supaya tidak bisa lagi balik atau keluar dari ikatan dunia. Iblis akan berusaha ke sana. Ya, makanya seolah-olah kita bisa tangkap Yunus ketika sudah naik ke perahu, mungkin sudah terjadi pergumulan, tetapi dia mantapkan hatinya malah ketika semua orang sedang ramai dia malah duduk ambil tempat yang paling bawah, ngapain? Tidur. Orang lagi panik dia tidur. Ini iblis sedang membawa kepada satu situasi ketika orang semakin jauh dengan Tuhan, orang itu semakin dekat dunia, iblis punya banyak cara untuk dia semakin turun dan terlelap. Hancur hidupnya. Ya, tapi itulah kasih karunia, saudara. Kenapa? Singkat cerita, semua gara-gara Yunus, harta pemilik kapal, penumpang kapal, semua harta, hasil kulaan, harta kekayaan apa yang pokoknya bisa bikin kapal tenang, dibuang semua. Ya. Jadi orang yang jauh dari Tuhan itu bisa memberi dampak menghancurkan sekelilingnya, saudara. Ya. Yang ikut hancur siapa? Ya orang yang jauh dari Tuhan. Kalau toh misalnya di dalam satu kumpulan ada orang yang jauh dari Tuhan, tidak beres dengan Tuhan, berdampak kepada sekeliling, tetapi kalau kita ada di situ, kita beres dengan Tuhan, kita tidak akan ikut kena dampaknya. Hanya orang yang sama-sama jauh dari Tuhan akan sama-sama berdampak, memberikan pengaruh, kerusakan, kehancuran. Ya, karena apa? Orang-orang di situ menyembah kepada Allahnya masing-masing sembahannya. Ya, tidak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya Yunus ngaku, saya. Ya, setelah dibangun dia pun kena Yunus, saya lemparkan saja. Nanti berhenti. Orang tidak mau, tidak usah. Kamu tetap di sini, ayo kita kendalikan. Tetap tergoncang. Sudah lemparkan saya. Dan begitu dilemparkan, laut tenang, saudara. Oh, gara-gara dia ini ya. Kita sudah habis-habisan dia. Nah, kemudian Tuhan kirimkan ikan yang besar menelan Yunus. Bencana sebenarnya bukan ikan besar, saudara. Ikan besar sebenarnya itu ikan yang Tuhan kirim untuk anugerah, tapi untuk jadi proses juga, saudara. Kenapa? Coba kalau tidak ada ikan besar, seberapa kuat Yunus berenang? Justru di perut ikan itulah
Yunus bisa bertahan. Tuhan tanda kutip memaksa Yunus doa dan puasa di perut ikan selama 3 hari. Mungkin hari-hari ini saudara sedang mengalami berada di perut ikan. Tuhan mengizinkan itu terjadi karena Tuhan ingin seolah-olah memaksa kita untuk doa dan puasa. Lakukan. Ketika saudara berdoa, kok sepertinya rasanya kering, mulailah. Ketika Allah seolah-olah berbicara kepada kita, puasa, lakukan. Kadang-kadang Allah, tanda kutip sekali lagi saudara, memaksa kita untuk doa dan puasa. Karena apa? Tuhan ingin Yunus bertobat lewat doa dan puasa. Ya, Tuhan ingin mengembalikan Yunus dekat dengan Tuhan. Dan memang itu terjadi. Doa menghubungkan koneksi seseorang semakin dekat dengan Allahnya. Puasa menjauhkan seseorang dengan terkoneksi dengan dunia. Dan itu yang dialami Yunus. Sampai akhirnya ikan besar diperintahkan, muntahkan Yunus. Yunus dimuntahkan. Dan lihat saudara, perkataannya membuat orang Niniwe bertobat. Mereka semua juga ikut doa puasa. Ketika seseorang dekat dengan Tuhan, perkataannya akan selalu memberkati. Jadi sadari saudara, selama saudara dekat dengan Tuhan, sikap hidup saudara, cara saudara berpikir, cara saudara menasihati, percayalah itu akan memberkati orang lain. Tetapi selama saudara jauh dari Tuhan, bagaimana kita bisa menasihati, memberi semangat kepada orang sedangkan kita tidak punya kekuatan apa-apa. Karena apa? Jauh dari Tuhan. Karena itu hari ini kalau Tuhan seolah memaksa saudara untuk doa puasa, ayo bayar hargalah. Saulus, kita lihat contoh yang kedua, seolah-olah dipaksa oleh Tuhan untuk dia puasa 3 hari. Dalam perjalanan ke Damsyik, Allah menampakkan diri dalam cahaya yang menyilaukan, dia terjatuh buta, saudara. Akhirnya disitulah Tuhan berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Dan akhirnya Paulus puasa, doa dan puasa 3 hari, 3 malam. Dia buta juga 3 hari. Ya. Jadi ada saat-saat seolah-olah Tuhan ingin bergerak. Ketika ada yang tidak beres, kadang-kadang Tuhan bertindak memaksa kita untuk doa dan puasa. Lakukan saudara, responi. Karena banyak mujizat yang kita akan alami ketika doa dan puasa kita kerjakan. Ya, tempo hari Ibu Yayu ada menjelaskan berapa hal alasan kita berdoa dan berpuasa. Ya, ada banyak untuk mempersiapkan diri dalam pelayanan, untuk meminta hikmat karena sedang mengalami kesedihan atau pergumulan, untuk mencari pembebasan atau perlindungan, untuk supaya terjadi pertobatan, untuk mendapat kemenangan, dan untuk menyembah Tuhan. Ya, saudara, itulah hal-hal yang kita bisa lihat dalam doa puasa. Ada banyak hal yang kita tidak bisa lihat sebelumnya, kita akan lihat. Mujizat yang tidak kita bisa lihat, akhirnya kita bisa lihat. Jalan buntu, di baliknya kita tidak bisa lihat, tetapi akhirnya jalan buntu terbuka. Pintu yang tertutup jeruji semua dibuka. Akhirnya kita bisa melihat di balik semuanya ada kuasa Tuhan, ada mujizat, ada berkat yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi kita. Ya, karena itu saudara kasih oleh Tuhan, Tuhan ingin kita membangun fellowship dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Jangan menjadi kebiasaan. Tetapi kata Paulus, manusia batiniah kami dibaharui, berarti sesuatu yang baru, semangat yang baru itu tumbuh setiap hari. Tidak lagi semangat yang sama. Gairah itu sudah berbeda. Semakin hari semakin cinta Tuhan, itu yang terjadi. Semakin hari semakin rasa Tuhan, saya rindu. Semakin mengasihi Tuhan. Ya. Jadi bersyukur saudara kalau sampai dengan hari ini kita masih ada kesempatan untuk kita bisa beribadah, berdoa dan berpuasa. Kita sedang menikmati anugerah. Ya. Ku ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Kita angkat pujian ini saudara.
Itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini. Ku hidup sampai hari ini. Semua karena kebaikan. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah. Ku ada sampai hari ini. Amin. Ku ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Kami hidup sampai hari ini. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Sampai hari ini. Amin. Semua karena kebaikan. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidup. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur. Amin, amin. Ku bersyukur. Selamanya ku menyembah. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Kami bersyukur. Kau selalu baik. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur. Kami bersyukur. Amin. Selamanya ku menyembah. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur. Kami bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Haleluya. Ku bersyukur. Kami Ku bersyukur. bersyukur. Selamanya ku menyembah. Lebih sungguh lagi katakan, ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku Kami bersyukur buat segala kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hati kami rindu Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Semakin dekat Engkau Tuhan, semakin melekat
melekat hati kami. Haleluya, haleluya. Engkau kerinduan kami, Engkaulah segalanya. Mengikut-Mu kesukaan hati kami Tuhan. Haleluya. Diam dalam hadirat-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu, menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus, ya lama-lama haleluya, haleluya, haleluya. Melawat kami Tuhan, menjamah kami Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Karya-Mu menyelamatkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan. Amin. Allah ingin menjamah pribadi lepas pribadi. Allah ingin membaharui persekutuan pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Tuhan ingin menarik kembali koneksi kita dengan Dia. Tuhan ingin hatinya melekat dengan hati kita. Tuhan ingin kembali membawa kita dalam pelukannya. Tuhan tidak melihat seberapa parah dosa yang sudah kita lakukan, seberapa rusak keadaan yang kita sudah ciptakan, seberapa jauh kita sudah meninggalkan Tuhan. Kalau hari ini saudara berkata, saya mau kembali Tuhan, saya mau datang kepadamu Tuhan, saya minta ampun Tuhan, pulihkan saya Tuhan, saya ingin Tuhan terkoneksi kembali dengan Tuhan. Saya tidak lagi Tuhan malas ketika berdoa membaca Alkitab, saya ingin kembali benahi semuanya Tuhan. Saya ingin Tuhan manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari, semakin bersemangat dari hari ke hari, semakin bersukacita dari hari ke hari, semakin kuat dari hari ke hari, semakin berbeda dari hari ke hari. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan. Saudara istimewa di mata Tuhan. Saudara berharga di mata Tuhan. Pengorbanannya untuk saudara, nyawanya untuk saudara. Haleluya, haleluya. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Yang terbaik pasti Tuhan curahkan bagi kita. Jalan keluar, mujizat, berkat pertolongan Tuhan akan nyatakan. Haleluya.